Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kak Sugeng. Di video kali ini Kak Sugeng akan bahas skill 2. Nah, skill 2 untuk kemampuan kuantitatif adalah fungsi komposisi. Tentu inverse fungsi juga. Jadi ini sepaket ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita bahas dulu materinya ya. Nah, fungsi komposisi sebetulnya kita tulis dulu ya. Fungsi komposisi sebetulnya dia itu adalah fungsi yang difungsikan lagi sebetulnya kayak gitu. Jadi gimana sih maksudnya? Oke, kalau misalnya secara simbol dia itu kayak gini. FOGX gitu ya. Bisa juga penulisannya FGX gitu ya. Atau juga bisa FX bundaran GX. Nah ini sama aja sebetulnya. Nah ini maksudnya apa sih? Ya ketika si fungsi ya ini misalnya nih fungsi fx tapi si x-nya itu gx. Jadi fungsi di dalam fungsi. Nah mungkin kalian kebingungan ya. Fungsi aja udah bingung, ini udah ada fungsi komposisi. Nah sebetulnya kuncinya satu sih. Kuncinya itu adalah ini simple aja ya. Kanan ke kiri udah. Jadi dari kanan ke kiri. Nah contoh aja biar teman-teman gak bingung ya. Kita punya fx ya. Ini contoh ya. Fx itu adalah 2x. Kemudian kita punya gx. Gx-nya itu x plus 5. Terus yang ditanya adalah FOGX gitu ya. Nah boleh teman-teman gunakan ini ya. Boleh gunakan ini. Tapi Kak Sugeng lebih prepare itu ke sini. Jadi dipecah aja teman-teman ya. Yuk kita pecah fx dulu. Kemudian gx. Nah gitu ya. Lebih enak kayak gini sebetulnya. Fx itu apa? Masukin 2x. Gx itu apa? X plus 5. Nah tadi kuncinya dari kanan ke kiri. Berarti dari kanan nih. Masukin deh ke kiri. Nah gitu. Jadi kita punya 2. X-nya ganti dengan X plus 5. Sehingga kita punya 2 kali X 2X 2 kali 5 10. Selesai. Sesimpel itu sebetulnya. Itu cara kerja fungsi komposisi. Paham ya? Oke ini dulu. Ini dasar basic ya. Kalau udah bisa nanti kita ke contoh soal. Oke. Nah kita lanjut dulu sebelum kita ke contoh soal. Fungsi inverse. Nah apa sih fungsi inverse atau inverse fungsi? Sebetulnya ya namanya inverse. Inverse itu kan kebalikan. Nah sehingga di sini teman-teman memiliki, kalau misalnya kita punya, kalau Kak Sugeng analogikan gini aja. Kalau ada F kotak sama dengan segitiga. Maka kalau kita mau jadi inverse adalah F inverse segitiga sama dengan kotak. Nah ini adalah definisi dari inverse yang sesungguhnya. Ya, jadi kita kotakin aja. Nah, maksudnya gimana sih? Oke ya, jadi biar nggak panjang sebetulnya ya. Kalau misalnya kita punya f misalnya x plus 5 sama dengan x gitu ya. Bisa ini kita jadi f inverse x itu sama dengan x plus 5 gitu. Jadi bisa di-inverse-kan tapi ini ditukar, itu namanya inverse. Nah terus gimana ini penyelesaiannya? Udah kayak gini gitu kan. Nah ini juga suka ada gitu ya. Ini sering muncul. Ya sering muncul teman-teman semua. Ini definisi. Tapi kita nggak kesini ya. Ini untuk definisi aja. Ada bentuk-bentuknya sebetulnya. Ada bentuk-bentuknya. Oke, yang pertama kalau kita memiliki fx ya. Misalnya x plus a. Nah, maka f inverse-nya itu adalah ya jadi x dikurangi a. Jadi tadinya plus jadi min gitu. Tadinya min jadi plus gitu aja. Ini langsung ya, cepet ini. Kita juga punya fx misalnya ax plus b. Nah, kita punya inverse-nya ini langsung ya. Maka inverse-nya x min b per a. Jadi di sininya plus jadi min gitu ya. A-nya jadi ke bawah gitu. Kemudian ada juga nih yang terakhir. Ini suka muncul juga nih. Kalau ada ax ditambah b per
CX ditambah D, kita juga memiliki inverse ya. F inverse-nya apa sih gitu kan. Nah, F inverse-nya adalah kalau Kak Sugeng sukanya gini. Si B dan CX itu tetap. Jadi plus B si CX tetap. Nah, yang ininya tuker tempat berubah tanda gitu. Berarti jadi min D, X-nya tulis aja sama min A, selesai. Oke, kaitannya dengan fungsi komposisi, inverse juga itu berpengaruh ya. Jadi suka ada gini. Misalnya kita memiliki fungsi G atau F dulu deh ya. F O G X gitu ya. Sama dengan HX. Nah, sebetulnya kita bisa mencari Fx gitu sama dengan atau Gx sama dengan. Jadi kalau mau mencari Fx sama dengan, itu si Gx-nya pindah ruas. Pindah ruasnya fungsi komposisi itu jadi inverse. Jadi Hx bundaran G inverse X. Paham ya sama sini ya? Jadi posisinya juga berpengaruh. Si Gx kan di belakang, pindah juga di belakang. Nah gimana kalau mencari Gx gitu kan? Kalau mencari Gx ya Fx-nya pindah jadi inverse. Tapi taruh di awal. Nah gitu ya. Kenapa di awal? Karena di sini kan dia di awal F-nya gitu. Ini kita kotakin. Ini bakal berguna nih. Inverse dari fungsi komposisi. Nanti kita akan bahas soalnya. Oke? Yuk langsung kita bahas soalnya. Nah nomor 1 teman-teman semua bisa lihat. Diketahui Fx-nya ini, Gx-nya ini. Fungsi komposisi GOF ya. Jadi GOF ya. Kita bisa pecah menjadi G dulu ya. Gx bundaran Fx. Nah lebih simpel kan kalau gini ya. Gx-nya apa? Gx-nya adalah 2x kuadrat min 3. Ya enggak? Fx-nya adalah 3x min 1. Nah tadi kuncinya dari kanan ke kiri gitu. Kanannya ini masukin ke kiri. Nah masukin ke x. Oke. Berarti kita punya 2. X-nya ganti jadi 3x min 1 kuadrat min 3. Yo berarti 2 dalam kurung ini jadi berapa? 3x kuadrat jadi 9x kuadrat min 2 kali min 1 kali 3 min 6x plus 1 min 3. Jangan lupa ada 2-nya ya. Jadi 2 kali 9 18x kuadrat min 12x plus 2 min 3. Berarti min 1. Langsung aja ya. Udah dapat nggak? Dapat deh. Jawabannya yang E gitu. Paham ya? Nah biar lebih paham lagi kita bahas soal serupa. Nah, kita punya Fx-nya ini, Gx-nya ini yang ditanya FOGX lagi nih. Ya udah. Ini yang penting kalian udah tahu bahwa FOGX ya itu kan bisa dirubah. F dulu ya enggak, baru G gitu. Ya, Fx-nya kita tulis x kuadrat min x, Gx-nya kita tulis 2x min 1. Nah, yang namanya fungsi komposisi dari kanan ke kiri. Lah, Kak Sugeng kok ada X-nya 2? Ya masukin dua-duanya. Gitu ya. Berarti X-nya ganti jadi 2X min 1 kuadrat dikurangi. Dalam kurung 2X min 1. Oke. Kita kuadrat ini. Jadi 4X kuadrat. 2 kali 2 kali min 1. Min 4X plus 1. Min 2X plus 1. Gitu ya. Berarti di sini kita punya 4x kuadrat min 4 min 2 min 6x. 1 tambah 1 2. Ada ya? 4x kuadrat min 6x plus 2 yang E gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 3 yang lebih ekstrim nih ya. Gx-nya ini FOGX diketahui ditanya F2. Nah, ini berhubungan dengan inverse ya, inverse. Kenapa? Karena yang ditanyakannya F. Sedangkan kita ketahuinya fungsi komposisi gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja. FOGX itu kita bisa tulis Fx ya. Tulis aja Fx bundaran Gx gitu ya. Akan sama dengan 7x plus 3 per 5x min 9 gitu ya. Nah, oleh sebab yang ditanyakannya adalah F2 berarti kan Fx tuh. Nah, kita pertahankan Fx. Jadi yang pindah ruas itu adalah Gx-nya gitu. Tadi ingat ya, pindah ruasnya fungsi komposisi itu jadi inverse. Sehingga di sini kita punya Fx sama dengan, ingat G-nya ada di kedua, berarti pindah juga di kedua.
7x plus 3 per 5x min 9 bundaran G inverse X. Oke. Nah, kita udah punya rumus dari inverse ya. Kita yuk langsung aja. G inverse X-nya jadi berapa dong? Nah, kalau lupa kita lihat deh. Set. Nah, kalau ada bentuk ini jawabannya ini. Oke? Yuk langsung ya. Langsung ingat berarti. Berarti X plus 4 dibagi 2. Selesai. Ini lebih cepat ya. Langsung kita masukin. Yuk. Fx sama dengan 7x plus 3 per 5x min 9 bundaran x plus 4 dibagi 2. Nah, secara secara aturan ini kan dari kanan nih. Kita masukin ke kiri. Gitu ya. Nah, dari kanan masukin ke kiri. Tapi kalau misalnya yang ditanya udah ada angkanya itu lebih mudah teman-teman semua. Ya langsung F2 nih. Kamu masukin dulu dari kanan 2-nya gitu. Jadi lebih cepat. Tapi kalau nggak angka ya harus dimasukin gitu. Yuk langsung 2 tambah 4 6. 6 bagi 2 3. Berarti ini itu jawabannya adalah 3. 3 langsung masukin ke sini. Nah langsung masukin ke sini. Nah gitu. Yuk langsung. Berarti di sini 7 kali 3, 21. 21 tambah 3. Ya 21 tambah 3 dibagi 15 dikurangi 9 ya. Berapa tuh? 24 per 6 ya. 24 per 6 itu adalah 4. Gitu. Udah ada jawabannya. Yang D. Paham ya? Kalau nggak paham, Kak Sugeng bahas lagi deh. Tuh kan. Yo, kita punya fx nih. Fx-nya ini GOF yang di sini ditanya G min 1. Ya gak apa-apa. Berarti kita ubah ini ya. Ubahnya menjadi G dulu karena dia kan G dulu. GX bundaran Fx sama dengan 4x kuadrat min 10x plus 5. Karena yang ditanya G berarti F-nya pindahin tuh. Berarti GX sama dengan F-nya pindah jadi inverse. 4x kuadrat min 10x plus 5 bundaran F inverse X. Nah, kita udah bisa ya F inverse-nya berapa nih. Terus ini deh. F inverse X-nya jadi berapa dong? Pintar. X plus 1 dibagi 2. Oke, berarti di sini GX sama dengan, ayo, 4x kuadrat min 10x plus 5 bundaran F inverse-nya adalah X plus 1 dibagi 2. Lagi-lagi karena ditanyakannya adalah G inverse min 1. Oh, enggak ada inverse. G min 1. Masukin dulu min 1 ke sini gitu. Berapa min 1? 0 ya. 0 bagi 2 0. Oh, berarti ini itu jawabannya 0. Nah, 0 masukin semuanya ke sini nih. Masukin ke sini, masukin juga ke sini gitu. 0 kali 0 dikurangi 4, 10 kali 0, 0. Jawabannya ini dong 5. Lebih mudah D. Gitu. Paham ya? Oke. Sekarang kita ke bentuk lain dari fungsi komposisi. Nah, suka ada kayak gini gimana caranya? Waduh, bingung pasti kan? Udah pasti ini mah bingung ya. Nah, sebenarnya ini gak bingung. Kita cek gini. Yang namanya fungsi komposisi itu kan dari kanan ke kiri. Ingat. Kuncinya itu kan dari kanan ke kiri. Nah, kalian masukin aja dari kanan ke kiri. Nah, ini 5 masukin ke F. Ya, hasilnya masukin ke G. Hasilnya masukin ke H gitu. Jadi, harus dimasukin dari kanan ke kiri. Nah, kalian bisa bacanya gimana? Bacanya itu adalah ketika 2 jawabannya 4. Misal ini F ya. Kalau 3 7, kalau 5 13 gitu. Kalau G ya udah 5 20 gitu pokoknya. H-nya berarti sama. Nah, F5 ya, F5 itu berapa? F ya fokus ke sini. 5 itu mana? Oh ini 13 gitu. Jadi gini. Oke, jadinya H. Oke, ganti ini aja deh. Oke. Jadi paham ya maksudnya ya, tulis aja deh. H O G F5 atau gini atau ya biar nggak bingung. H O G F5 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, Kak Sugeng tulis aja deh.
itu sama ada HX bundaran, GX bundaran, F5 gitu. Kalau bingung ya. Dari kanan dulu, F5 berapa? F ada di sini, 5 di sini, jawabannya 13. Oke, berarti ini 13. 13 masukin sini gitu ya. Sehingga kita punya HX sama dengan G13 gitu ya. G13 mana G? Ini G13 mana 13? Oh ini 13 nih. Cobanya 52. Oke, berarti ini 52. Ini 52 cuy. Nah, 52 masukin sini gitu. Berarti kita punya H52. Berapa H52? Ya. 52. H52. H. Ini H. 52 yang mana? Oh 52. Jawabannya negatif 47. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Sip. Nah ini pasti teman-teman paham semua ya. Nah untuk nomor 6 silakan nih soalnya mirip. Tinggal ini buat PR dan tulis hasilnya di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan komentar. Kak Sugeng lanjut skill 3 gitu ya. Kak Sugeng tunggu pokoknya komentar teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.